Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Apabila ada suara anakku di dalam kamar, maaf ya. Berarti memang dia lagi di sini. Jadi kalian abaikan dan fokus sama aku aja ya, karena aku tidak bisa mengontrol dia bangun atau enggak. Oke, untuk siang ini kita akan membacakan siapa sih sosok yang mendekat ya, yang mendekat sama kamu. Sosok yang mendekat padamu, yang mendekat karena vibrasimu, oke? Yang mendekat karena vibrasimu. Kamu tahu nggak, kamu itu adalah orang yang memiliki daya pikat luar biasa sebetulnya. Cuman mungkin kamu tidak percaya diri. Namun ada seseorang yang terkait di sini, terkail dengan auramu, oke? Kita akan lihat dengan vibrasi kamu yang baik ini, amin. Siapakah sosok yang mendekat? Nine of Cups. Oke. Aku tidak membacakan zodiak dari kartu ya, teman-teman. Dalam arti orang ini kemungkinan dia punya Sun, Moon, Rising Pisces ya, Sun, Moon, Rising Pisces. Mau di Sun, mau di Moon, mau di Risingnya ada Piscesnya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mengamati kamu tetapi memendam rasa. Kita lihat yang kedua. Ada kartu Knight of Swords. Ya, Knight of Swords ini lebih kepada energi ya, ada Leo, ada Aries, ada Sagittarius. Salah saya. Knight of Swords itu Libra, Cancer sama Libra, Aquarius sama Gemini. Maaf. Ini lebih seperti dia itu ada pergerakan kecil. Dia suka sama kamu dalam arti masih ada sisi egoisnya, gengsi gitu ya. Udah itu pergerakan yang tidak pasti. Ibaratnya mendekati kamu tuh masih light, masih ringan gitu. Bisa jadi dia jadi action figure, jadi teman kamu ya. Dan dari kalian interaksi itu lagi-lagi ada energi dari Cancer ya, Sun, Moon, Rising Cancer, Pisces, Scorpio. Dia tuh kayak memperhatikan kamu secara dalam gitu. Dia senang melihat kamu tuh bereaksi. Dia senang melihat kamu itu kayak teralih ke dia gitu. Pendekatannya karena ini lebih kepada elemen air ya, lebih dominan. Dia adalah orang yang lembut sih. Divine-nya mungkin feminine. Five of Pentacles. Saya nggak tahu apakah ada perbedaan kasta. Ya, mungkin perbedaan jabatan, perbedaan gaya hidup ya. Dia adalah sosok yang lebih sederhana. Lebih kepada, bukan aku bilang dia poor ya, tapi sederhana saja. Di sini ada energi dari, kalau untuk Five of Pentacles ya, Sun, Moon, Rising-nya itu bisa dia ke ke Taurus. Mungkin dia adalah orang yang tidak bisa ngekip uang gitu. Bukan bisa tidak ngekip uang untuk dirinya sendiri, tapi mungkin karena memang banyak kebutuhan, ditargetkan untuk bekerja dua kali lebih giat daripada orang yang sekali kerja langsung dapat keuntungan puluhan gitu. Kalau dia mesti kayak harus ada sampingan ya, struggling dalam sebuah pekerjaan. Mungkin dia suka mengerjakan hal-hal yang kecil tapi pasti gitu loh ya. Perencanaannya juga kalau aku bilang kisah hidupnya juga lumayan berat. Jadi ya mungkin itu yang membuat dia salah satunya nih
ketika mencintai kamu, dia mikir-mikir dulu. Nah, kartu Four of Cups di sini itu lebih kepada kadang-kadang kayak dia itu malu, ngeredem gitu loh. Orangnya lebih banyak diem. Karena pertama dia sadar akan posisinya, yang kedua kayaknya dia hanya bisa membayangkan kamu. Kayaknya nggak mungkin deh aku sama dia. Di sini kita punya Sun Moon Rising dari energi Cancer. Ya, lebih kepada ngikutin kata hati aja. Sebenarnya sih kalau bisa dibilang gini teman-teman, mungkin udah banyak yang kasih lampu hijau. Ya, udah banyak yang kasih lampu hijau. Mungkin dia juga udah tahu, mungkin gestur dari kamu mungkin ada ketertarikan atau suka sama dia, tetapi dia tetap untuk diem. Karena ini kondisinya tuh berat di sini. Ya, hari gini gitu loh. Kalau misalnya mau pacaran terus uang standar hidup itu kan tinggi ya. Dia takutnya nggak bisa ngimbangin kamu. Itu sih yang jadi masalah. Kayak bukan Romeo Juliet ya, kayak Aladin sama Yasmin ya. Kalau kalian dengar ada backgroundnya, maafin ya, si adik lagi bangun. Doain ya teman-teman, someday aku memiliki ruangan kerja sendiri, jadi dia juga nggak jadi background. Kita lihat di sini apa yang menjadi dia tertarik sama kamu, bagaimana vibrasi itu melekat ke kamu. Dia kayak berpikir bahwa kamu itu adalah orang yang dia lihat kamu tuh kayak goddess gitu loh. Ya, kamu tuh terpenuhi semuanya. Kayak wah, jangkauanku jauh nih. Kagum sama kamu, kagum. Sementara dia hanya bisa menjadi bayang-bayang kamu, melihat kamu ya, suka sama kamu tapi sadar diri, kayak gitu loh teman-teman. Karena dikhawatirkan kamu tidak bisa masuk ke lingkungannya dia. Di sini dia berusaha untuk mengimbangi perasaan. Kenapa dia nggak bisa ngomong sama kamu? Ya, mengimbangi supaya dia juga nggak malu. Alih-alih suka sama kamu, nggak taunya cuman ya apa yang bisa aku berikan. Dia cuma bisa berharap sama bintang-bintang. Gimana caranya aku tuh bisa jadi pasangan kamu gitu. Gimana aku bisa jadi pasangan kamu di kala kondisiku itu seperti ini. Kayaknya gak mungkin gitu loh. Jadi dia hanya bisa berharap semoga ada keajaiban yang bisa berubah dari secara keadaan dulu sampai benar-benar dia bisa sama kamu. Kalau dia di sini tidak bisa mendapati dirimu, maka dia harus menerima sebuah kekalahan. Lagi-lagi teman-teman, dia kayaknya orangnya lebih rela melepaskan daripada kamu gak bahagia nantinya sama dia. Tapi sakit banget sih, itu yang dia rasain sendiri. Bukan salah kamu kalau kamu tidak mengenai perasaannya dia, atau kamu tidak mengenal dia suka sama kamu. Itu bukan 100% juga salah kamu. Ya, orang ini aja yang memang tahu diri. Sebenarnya itu wajar-wajar aja teman-teman. Ketika seorang suka sama yang lain tapi dia sadar diri, takutnya kamu gak bisa masuk ke dalam keluarganya dia yang mungkin sangat sederhana. Orang tua kamu nanti tiba-tiba kok gini ya gitu. Kan sifat angkuh itu ada di
manusia, mungkin bukan kamu, mungkin orang tua kamu lihat, loh kok nggak standar dengan putriku nih atau putraku nih, gitu. Susah loh teman-teman kalau kita bicara mengenai derajat ya, itu sangat susah. Status sosial itu ditinggikan apabila dia memang sudah punya segalanya, dan sekarang ini dia masih belum punya. Nggak ada yang bisa dipaksa di sini. Oke. Jadi kalau dia memendam perasaan atau gimana ya, bukan salah kamu. Sebentar ya. Nah, di sini ada kartu assistance. Kartu asisten sendiri itu kartu asisten sendiri itu seperti dia memiliki keinginan untuk benar-benar bisa sejajar, atau kalau kamu butuh apa dia tuh pengen nolong gitu, pengen jadi pendamping yang bisa take and give sama kamu. Namun lagi-lagi terhambat. Sedih sih sebetulnya. Dan semakin gak jelas. Semakin gak jelas. Wow. Ini kartunya lebih ke negatif ya. Di sini dia bilang, aku tidak akan pernah menjadi pasangan yang sempurna atau sejajar apabila aku tidak berusaha lebih keras lagi. Kalau aku bilang, tuh kata temanku lagi, kata anakku ngomong no, berarti waktunya tuh belum siap sekarang. Waktunya belum siap sekarang. Tetap fokus sama aku ya. Aku yang jadi nggak fokus. Oke, kita lanjut lagi. Di sini banyak sekali penyangkalan ya. Jujur teman-teman, orang ini kayak ngerasa nggak bisa sejajar sama kamu dalam sekarang waktu ini. Ada deception. Pikirannya itu, wah gimana gue? Kamu tahu nggak kenapa dia mengabaikan perasaan kamu? Karena ini pikiran jangka panjang. Effort apa yang ku bisa berikan saat ini? Belum ada. Kalaupun dia menolak kamu sekarang karena dia merasa sudah ada jalan buntu, dead end. Apakah dia akan berupaya? Jadi jangan heran ya, kalau seandainya ada seseorang yang dekat sama kamu, tetapi masih friend zone, zona teman. Seven of Cups, Two of Pentacles, Seven of Pentacles, Seven of Wands, The Emperor. Artinya, dia ingin sekali berupaya. Dia ingin sekali memenuhi keinginan-keinginannya, ya. Masih banyak sekali keinginan dia yang belum bisa dipenuhi. Saat ini dia masih berproses. Dan memang tidak bisa diganggu, teman-teman. Apakah ada upaya itu? Ada, tapi untuk dirinya sendiri dulu. Dan yang aku lihat di sini, dia
belum bisa memberikan kepastian bagaimana hubungan kalian ke depannya. Jadi yang aku bisa lihat, yang mendekat sama kamu adalah orang yang suka sama kamu, tetapi mungkin dia masih butuh tambahan waktu karena mungkin ada status sosial yang sangat curam di antara kalian. Aku tidak bilang dia tidak berusaha, tetapi untuk saat ini yang dia inginkan itu terlalu banyak dan takut tidak bisa mengimbangi kamu. Mungkin tipsnya dari aku adalah, kalau kamu sudah tahu orangnya, coba ajak dia makan di warung, ajak dia makan di tempat yang sederhana, supaya dia tahu kamu tuh merakyat gitu. Apalagi kamu kalau dari orang terpandang, pastikan orang tua kamu juga bisa menerima dia. Sering-sering ajak ngomong orang ini dari hati ke hati, heart to heart, di tempat yang sederhana, mungkin di kedai, bukan di restoran mewah, mungkin semewah-mewahnya KFC, semewah-mewahnya McDonald mungkin kalau ada uang yang lebih-lebihan gitu. Jadi jangan berharap bahwa mengikuti cinta itu gampang, teman-teman. Karena untuk di tahun 2000-an ini beda sama tahun 70-an. 75.000 zaman dulu itu udah kayak 7.500.000, itu udah tinggi, makanya bisa minang anak orang. Kalau sekarang cuma punya 75.000 di tabungan, mana bisa minang anak orang. Kerja aja serabutan, mending kalau ada yang bisa disimpan, ya kan? Kamu harus lebih meyakinkan keluargamu dulu deh, dan kamu juga meyakinkan diri kamu. Kalau misalnya dia suatu saat ngedatengin kamu ke orang tuanya di rumah yang mungkin setengah belum jadi, mungkin di kampung, kamu bisa nggak mengikuti standar mereka yang jauh banget? Maka hal ini dipikirkan ya. Sementara biarkan dia berproses dulu dengan kehidupannya. Kamu bantu support aja. Ini adalah inisial-inisialnya. Jika inisialnya keluar, maka kamu harus lakukan ini 90% ya. Insya Allah resonate. Kalau misalnya enggak, 60%. Oke. CDA PWSBY. Kalau ini hanya berupa panggilan, maka resonate-nya 70%. Jika memang ini adalah namanya dia, nama panjangnya dia ada, maka 80%. Kalau nggak ada sama sekali, 60%. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. Aku dan anakku yang di background mengucapkan semoga kalian bisa selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu berkah. Terima kasih, see you, dadah.